Aula Ikhamya. Nah, di topik kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Nah, di sini ada teman-teman kita nih. Ada Silawati Fitri. Hai, aku Sila. Ada Feby. Hai, aku Feby. Dan ada Fatma. Hai, aku Fatma. Dan yang terakhir ada Ani. Hai, aku Anis. Nah, di sini kami akan membahas beberapa poin penting tentang kesehatan mental yang cukup diperhatikan ya, yang sangat dianggap remeh. Nah, di sini yaitu untuk yang pertama kita tanya dulu nih, menurut pendapat si Feby, gimana kan terkait kesehatan mental? Menurut aku sih masih banyak yang diremehkan ya, karena orang-orang yang sering mendengar istilah kayak depresi, kayak gitu, habis itu kita merasa stres berat, tapi orang-orang di sekitar masih menanggapinya kayak alah kamu cuma kayak gitu aja, alah kamu cuma mikirnya gitu aja, gitu keterlaluan. Padahal masalah mental itu lebih sakit daripada luka fisik kayak gitu. Kalau menurut yang lain, aku setuju banget kalau kesehatan mental itu penting, tapi sering dilihat cuma dari sisi emosi aja, padahal kondisi tubuh juga ngaruh. Banyak remaja yang makannya asal, tidurnya nggak teratur, terus heran kenapa emosinya tidak terkontrol, terus susah fokus. Otak itu juga butuh istirahat dan asupan yang benar. Jadi menurut aku, kita nggak bisa pisahin kesehatan mental dari kebiasaan hidup sehari-hari. Ya benar juga tuh. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku lihat sekarang, banyak remaja itu udah terlalu sibuk dan Ya, benar sekali sih, banyak ya remaja sekarang tuh yang sibuk ya. tapi ternyata mereka itu lagi nyimpan beban besar tahu. Wow, nyimpan beban besar nih kawan Bener banget. Dari pagi sampai malam jadwalnya pasti padat banget. Real Iya sih. Iya, Real real. sekarang kayak gitu ya. Sekolah, tugas, belum lagi yang kuliah kan. Kayak kita nih loh. Itulah. Tapi nggak semua orang sadar seberapa berat tekanan itu buat mereka. Yang bikin sedih tuh pas mereka mulai curhat. Justru pas pertama mereka curhat itu dianggap berlebihan. Yes. Betul. Yes. Dan kalau tanggapan pertama mereka itu ya penolakan, mereka nggak bakalan mau curhat lagi tahu. Iya kan? Iya. Gila mungkin. Apalagi kan remaja-remaja sekarang tuh kebanyakan belum berusaha ya, banyak yang Iya, baper. Nah, gimana Bener nih? banget. Dari Sila nih gimana nih? Kalau menurut aku udah sekarang makin rumit karena sosial media. Tapi setiap remaja bandingkan diri mereka sama orang lain yang lebih cantik, Iya, bener. lebih sukses, lebih langsing, dan lebih populer. Lama-lama muncul nih rasa aku nggak cukup nih. Oh, insecure kayak gitu ya. Iya. Ya, rasa insecure tuh sering sih tumbuh di remaja-remaja Iya. kita nih. Seperti itu. Dan itu pelan-pelan mikir mental banget nggak sih? Iya, Ya betul, kan? betul banget itu. sih. Aku juga mikir, apa jangan dengan kita yang memang lembek ya? Dulu orang lebih susah, kerja lebih berat, tapi nggak ada yang ngomongin soal kesehatan mental kayak sekarang ini. Karena zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang membahas tentang kesehatan mental. Nah gitu Aul, karena dulu kan orang zaman dulu itu tidak ada ruang untuk berbicara. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kita ngumpul aja udah curhat semuanya. Keluar dari mulut Plus, tuh. itulah makanya. Apalagi kan kalau sekarang tuh kan ada kayak apa psikolog gitu. Jadi kita bisa menceritakan Iya, masalah-masalah itu. kita. Nah, psikolog itu kan bisa menyelesaikan masalah kita, mereka membimbing kita gitu. Terkait permasalahan yang kita alami gitu ya. Tapi aku ngerti maksud kamu, sekarang tuh banyak kadang-kadang hal-hal kecil langsung dibawa stres. Misalnya Ya, baru dapat betul tugas, sekali. ya misalnya baru dapat tugas agak banyak langsung bilang aku kena mental. Iya sih, kayak misalnya kita udah dikasih tugas dikit, aduh stres aku nih, biasanya Buat kita kan SG galau. buat malam naikin di media sosial, aku lagi stres tugas nih, pasti kayak gitu kalau anak-anak remaja sekarang. Padahal stres ringan itu hal biasa. Yang penting tuh cara mengelola dan kapan perlu istirahat. Benar sekali, sebenarnya tuh stres ini bisa dikelola kok. Banyak remaja sekarang itu bukan lemah, tapi udah terlalu kuat, dan sayangnya mereka itu kuatnya sendirian, nggak ada yang menopang gitu. Iya, benar banget.
tiap hari dituntut sempurna. Yes. Tapi mereka nggak dikasih ruang buat gagal. Mereka senyum di luar tapi sakit di dalam. Sakit nih, kideher rasanya. It hurt. Kideher. Menurutku tekanan mental sekarang tuh nggak datang dari satu arah aja, bukan cuma sosial media, Ya, benar sekali. tapi juga ekspektasi yang nggak pernah berhenti. Kayak harus punya ranking bagus, harus aktif organisasi, harus punya prestasi, harus happy dan harus good looking. Nyatu jadi tekanan nggak kelihatan, tapi berat banget. Masalahnya banyak yang nggak berani bilang aku nggak sanggup karena takut dikira malas. Padahal jujur soal batas diri itu juga bentuk pemberanian. Iya sih, betul. Nggak boleh semua diberaniin. Makanya kita tuh jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kalau lemah bilang aja lemah. Nggak usah. Habis itu kalau misalkan ada masalah jangan sering-sering dipendam, curhat sama kawan, curhat sama siapa aja. Tuh. Tapi di sisi lain aku juga mikir, apa jangan-jangan kita terlalu sering nyari faktor luar buat disalahin. Kadang kita bilang gara-gara sekolah, gara-gara medsos atau lingkungan yang nggak support. Tapi pernah nggak kita benar-benar duduk lalu kayak ke diri sendiri, apa yang sebenarnya kita butuhin? Mungkin bukan salah siapa-siapa, tapi kita aja yang belum tahu cara berdamai sama diri sendiri. Yes, ya kita perlu belajar kuat. Tapi kuat itu bukan berarti kita nggak boleh nangis, kita nggak boleh curhat kayak gitu. Ya, benar banget. Lingkungannya sportif tetap penting karena nggak semua orang memiliki bekal mental yang sama. Oh gitu ya. Obrolan kita hari ini banyak dari sudut pandang ya kawan-kawan. Iya. Kesehatan mental ini bukan cuma bahagia atau sedih, tapi juga soal bertahan, kenal sama diri sendiri, dan kasih waktu buat kita. Sekarang aku mau tanya nih satu-satu deh. Hal yang paling sederhana bisa kita lakukan hari ini buat jaga kesehatan mental kita apa sih? Aku dulu, boleh? Oh, iya boleh. Oke. Ngomong jujur sama orang terdekat. Kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, kalau menurut aku tidur cukup, makan yang sehat, jangan lupa istirahat. Ya, yang penting kita jangan lupa istirahat karena istirahat itu bisa menenangkan pikiran kita juga salah satunya ya tentunya. Tapi penting juga loh dengerin teman yang curhat. Iya kan? Iya, benar banget. Jangan langsung dinasehatin, dengerin dulu apa yang mau dicurhatin. Iya. Jangan langsung aduh nasib. Di situ sering kali. Iya kan? Karena mereka sebenarnya cuma pengen didengar, bukan dinasehatin. Jadi kayak kita tuh harus terbuka dengan teman-teman, jangan menutup diri untuk curhat, biar nggak kena sakit mental. Iya betul. Dari aku. Kalau dari aku coba lebih sabar sama diri sendiri. Kita semua lagi belajar kan teman-teman sebenarnya. Jangan buru-buru ngecek baik ke orang lain maupun ke diri sendiri. Tapi bersyukur aja ya, nggak boleh insecure. Jadilah diri sendiri. Be yourself. Yourself. Tentunya. Dan mungkin ini saja yang menurut pendapat kita di tentang kesehatan mental. Terima kasih nih buat teman-teman sekalian yang sudah berhadir di podcast kali ini dan juga kepada pemirsa yang dengerin podcast kali ini. Ingat, jaga pikiran itu sangat penting tentunya. Kayak jaga kesehatan badan. Sampai ketemu di episode